Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad Sayyidina ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya ta'zimi para jamaah Asy-Syarifah semuanya yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan panjenengan semua yang hadir pada malam hari ini diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Baiklah, pada malam hari ini, pada malam yang penuh berbahagia ini, yaitu pada rutinan malam Selasa Majelis Asy-Syarifah, yaitu kita sering membaca ayat kursi, khususnya pada zikir Asy-Syarifah. Seperti yang sudah sering saya jelaskan, bahwasanya bacaan pada zikir Asy-Syarifah ini adalah bacaan-bacaan pilihan, baik dari Al-Quran maupun dari doa-doa yang maksurah. Begitu juga wirid-wirid zikir pilihan, ditambahi juga, yaitu ditambahi dengan hizib-hizib tertentu. Oleh karena itu, bacaan-bacaan yang ada dalam zikir Asy-Syarifah ini bukan bacaan yang sembarangan. Kalau kemarin waktu di Kalisat sudah dijelaskan fadilah, keutamaan, dahsyatnya surat Al-Ikhlas, surat An-Nas, dan surat Al-Falaq atau surat Qul, ya. Ini surat-surat pendek tapi Masya Allah luar biasa. Dan sekarang pada malam hari ini sedikit saya akan menjelaskan dahsyatnya keutamaan ayat, satu ayat, ya, sering kita baca dan kadang tanpa kita sadari sering disepelekan, yaitu ayat kursi, okay? Ayat kursi, satu ayat sedikit sekali dan kita hafal semuanya. Dan juga khususnya setiap pada malam Selasa ini, pada zikir Asy-Syarifah ini ada ayat khusus yang menjadi bacaan andalan kita, ayat khusus yang dipilih dari Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah, yaitu ayat kursi. Dijelaskan dalam kitab Ad-Durrun Nasirin bahwasanya satu ayat kursi ini, Rasulullah bersabda, innaha a'dhamu ayatin, sesungguhnya ayat kursi ini termasuk ayat yang paling agung, paling mulia, fil Qur'ani kitabillah, di dalam Al-Quran. Oleh karena itu pasti kalau sudah termasuk a'dhamu ayatin, ayat yang paling agung, ayat yang paling utama, pasti di sanalah banyak sekali keutamaan-keutamaannya. Oleh karena itu kita semuanya, kita yang sering kita tahu bahwasanya kalau kita baca ayat kursi itu kan biasanya buat ngusir jin, buat ngusir setan dan lain sebagainya. Ternyata banyak sekali manfaatnya, tidak hanya itu. Memang iya, kalau kita itu misalnya takut atau ketemu hantu, setan dan lain sebagainya, ya baca ayat kursi ini. Kok kalau nggak mampu, kalau nggak cerdas, Ustaz, gimana? Ya kursinya yang dilemparkan, ya nanti kursinya yang dilemparkan kalau nggak. Oleh karena itu ayat ini memang dijelaskan oleh para ulama termasuk a'dhamu ayatin, ayat yang paling mulia. Oleh karena itu kita harus sering-sering membaca ini, ya. Cuma satu ayat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Satu ayat pendek sekali. Insya Allah kalau ini dibacakan, ya, khususnya bagi orang yang mau tidur, ini dijelaskan Rasulullah bersabda, mangkana lahu mangqara'a ayatul kursi, barang siapa yang baca ayat kursi, kana lahu minallah hafidhon wa la yuqarribuhu syaiton. Dan orang yang membaca ayat kursi ini khususnya ketika mau tidur, maka ini akan dijaga oleh Allah sampai bangun. Dan juga tidak hanya itu, setan pun akan menjauhinya, bukan menggoda, tidak mau dekat-dekat. Oleh karena itu ahlan wa sahlan, baru datang nih, senior.
Oleh karena itu, bacaan ayat kursi ini kalau sebelum tidur, kalau bisa kita usahakan untuk baca satu ayat ini. Kenapa? Karena di dalam ayat kursi ini janji Allah akan dijaga sampai bangun. Dan juga setan tidak mau. Makanya kenapa kok setan itu lari kalau ketemu Umar? Ya, bahkan kalau kita itu biasanya nulis di pintu Umarul Faruq. Dan yang paling ditakuti setan aja dengar namanya Umar takut. Kenapa kok Umar sampai ditakuti oleh setan? Karena andalan ayat yang sering dibaca oleh Umar itu adalah ayat kursi. Satu ayat, pendek sekali. Nah, kalau yang nggak bisa baca gimana Ustaz? Ya kita bacakan. Kita kan punya istri, punya anak, punya adik atau punya siapapun, ya. Kalau di sini misalnya yang sudah punya istri, kalau lainnya kan belum punya istri, Kak Sodik. Ini kan punya istri. Ya ini bacakan sambil dielus-elus kepalanya, ya. Wah, ini dibacakan. Kalau seperti ini nanti anaknya insya Allah jadi anak yang soleh-soleha. Kenapa? Karena lagi ngandung, ya. Nanti habis diusap-usap perayaan boleh mas, ngalak boleh candreng udura. Ya tidak apa-apa. Karena kalau sudah menikah itu sama saja berjihad, ya, membunuh 1000 orang kafir, ya. Kalau masih kecil-kecil ini belum punya nemu jodohnya seperti Cak Dus, Cak Agus ini belum waktunya masih. Kalau yang sudah nikah nanti paham. Jadi dibacakan dulu Cak Sodik ayat kursi. Jangan langsung ngalak, ya. Bacakan dulu. Ya, jangan langsung biasanya langsung ngalak biasanya ini. Tanpa basa-basi. Nah, ini harus ada bacaan dulu seperti itu. Itu. Kemudian dijelaskan juga keutamaan yang kedua selain itu dalam kitab Taisirul Usul fi Jami'il Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah itu dari Abu Hurairah diriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli syai'in sanamu. Segala sesuatu itu ada punuknya. Tahu punuk panjenengan nggih? Tahu punuk. Orang kalau tidak ada punuknya kan tidak bisa tegak. Nah, begitu juga hewan itu kan ada punuknya. Begitu juga di Al-Qur'an, ya. Wasana bil Quran dan punuknya Al-Quran itu adalah surat Al-Baqarah. Dan dalam surat Al-Baqarah itu punuknya di mana? Ya di ayat kursi. Oleh karena itu di dalam ayat kursi ini banyak sekali, satu ayat ini banyak sekali keutamaannya. Sehingga oleh pendiri dan pengasuh Majelis Asy-Syarifah ketika mengarang zikir Asy-Syarifah ini, yaitu Gus Ali Dahlan yang berada di Probolinggo, beliau memasukkan salah satu ayat untuk menjadi rutinitas ketika membaca zikir Asy-Syarifah ini. Kenapa? Karena ini tidak bisa terlepas. Fadilahnya sangat kathah, okay? Fadilahnya sangat kathah. Dan yang terakhir, keutamaan dari membaca ayat kursi ini, wah ini sangat luar biasa, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya man qara'a ayatal kursi, barang siapa yang membaca satu ayat kursi ini, likul duburo kulli sholatin, setiap selesai sholat maktubah, dubura kulli sholatin maktubatin, setiap selesai sholat wajib zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, ini dijamin masuk surga, ya. La yamna'uhu ilal jannah illal maut. Tidak ada yang mencegahnya masuk surga kecuali sampai ajal tiba. Jadi ini barang siapa yang baca ayat kursi ini, satu ayat ini dijamin, okay? Kalau sudah dijamin, ya sudah pasti. Non sewu, apabila kita setelah ini pulang dari sini itu ada yang meninggal, ini karena kita sudah selesai membaca ayat kursi, insya Allah langsung masuk surga. Kenapa? Riwayatnya di sini pakai la yamna'uhu ilal maut. Tidak ada yang mencegahnya kecuali sampai mati. Jadi yang mencegahnya ini ya ketika hidup ini. Jadi kalau kita sudah membiasakan diri baca ayat kursi, dipastikan masuk surga sampai hidup kita selesai. Kalau sudah hidupnya ini sudah selesai, kita meninggal langsung masuk surga. Enak kan? Kan enak. Jadi cuma baca satu ayat kursi masuk surga. Kurang enak gimana? Nanti kalau diprotes sama malaikat, ketika kita itu mau dimasukkan neraka, ya kita tinggal protes saja. Wahai malaikat, saya dulu waktu rutin zikir Asy-Syarifah ini selalu baca ayat kursi. Kenapa kok dimasukkan neraka? Padahal janjinya Rasulullah bersabda, man qara'a ayatal kursi, barang siapa membaca satu ayat kursi, satu ayat,
Ya, belum lagi ayat-ayat yang lain. Padahal di zikir asyarifah itu banyak sekali ayat-ayatnya. Laqad ja'akum nasrun minallah wa fathun qarib wal basyiril mu'min dan lain sebagainya, banyak sekali. Itu sudah jaminan pasti. Kenapa? Karena semua yang dikatakan oleh Rasulullah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semua yang dikatakan, yang disabdakan oleh Rasulullah itu adalah wahyu. Dan wahyu itu dari Allah. Dalam Al-Quran disebutkan innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah itu tidak akan mengingkari janjinya. Kenapa? Ya karena memang itu Tuhan kita. Insya Allah tidak akan mengingkari. Kalau sudah kita ini ada hadis seperti ini, kenapa kita tidak semangat membaca ayat kursi ini? Ya, jadi monggo kita bersama-sama, saya dan panjenengan semuanya berusaha, ya, likulli duburi salatin maktubatin, ya, membaca satu ayat kursi ini setelah selesai sholat. Insya Allah la yamna'uhu ilal jannah illal mautah. Tidak ada yang mencegahnya masuk surga kecuali dia sampai mati langsung masuk surga. Enak. Diriwayatkan juga bahwasanya membaca ini ayat satu ayat kursi ini sama saja membaca seperempat dari Al-Quran. Kapan kita membaca 10 juz? Tidak kira pernah. Kita sekali duduk baca 10 juz pasti dah berat gitu lah. Ya ada mungkin pernah tapi berat dan tidak mungkin. Kita baca satu ayat ini, enak. Tinggal terima baca satu ayat ini. Ntar lagi juga kita baca. Oleh karena itu, kalau sudah tahu seperti ini, sudah dijamin, ya, sudah dijamin, maka mari kita dawamkan, mari kita biasakan membaca ayat kursi ini, baik itu setelah sholat maupun ketika mau tidur. Langsung ngalah nih. Ini biasanya langsung ngalah jadi jangan langsung ngalah, baca dulu gitu loh. Nanti biar yang dicetak itu anaknya jadi anak yang soleha. Kebetulan ini sudah umur 3 bulan katanya ini ya, kandungannya. Wah ini masih proses, mumpung masih proses, wah ini harus dipersiapkan nih. Mungkin yang sedang mengandung, kebetulan di sini ada istrinya Cak Sodik, juga istrinya Bapak Mul yang sekarang sedang mengandung. Kita doakan mudah-mudahan kandungannya nanti diberi kemudahan, keselamatan oleh Allah, dan juga nanti anak-anaknya beliau yang sekarang dalam kandungan dilahirkan dalam keadaan selamat dan juga dijadikan anak yang soleha. Amin Allahumma amin. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Karena kita tahu bahwasanya ayat kursi ini sangat banyak sekali fadilahnya, monggo kita biasakan, ya, baca ayat ini dan juga kita biasakan hadir di majelis, ya, asyarifah ini rutinan malam Selasa. Karena cuma 1 minggu 1 kali, ini menjadi amalan andalan kita. Kita tidak mungkin beramal terus tiap hari karena kita sudah sibuk kerja, sibuk sembarang, ya, karena kita sudah sibuk. Bagi yang senang sibuk-sibuk ini, kita tidak punya sempat untuk berzikir, wirid, mari kita rutinan ikut seperti ini saja. 1 minggu sekali, enteng cuma hanya 1 jam, jam 7 sampai jam 8, selesai kemudian pulang. Enak, ya, jaminannya apa? Masuk surga. Ini bukan kata saya ini, ya, semua yang saya bicarakan dari tadi, ini semua hasil yang sudah saya baca dari para ulama. Dan ini juga dari hadis-hadis makthur yang sudah diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Insya Allah kebenarannya kalau hadis itu sangat mutlak. Mudah-mudahan Allah dan panjenengan semuanya termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil kiamah. Amin Allahumma amin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.